Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari HP Realme 6 Pro ini. Jadi sebelum lanjut silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, ini dia Realme 6 Pro. Realme 6 Pro ini menurut saya ponsel dengan desain terbaik yang pernah saya lihat di tahun ini. Memang jika dilihat dari belakang, ponsel ini terlihat serupa dengan Realme XT yang membuat saya terpukau. Kombinasi warna yang sangat bagus gitu dibanding warna-warna HP lainnya gitu. Di Realme 6 Pro ini punya desain yang kelihatan yang berubah-ubah, intensitasnya mengikuti sumber cahaya, jadi glossy-nya tuh dapat gitu dibanding dengan warna yang lain gitu. Glowing gitulah. Jadi desain yang sangat bagus di Realme 6 Pro ini. Dan untuk fitur menarik lainnya itu Realme 6 Pro hadir dengan layar 90Hz Ultra Smooth Display berdimensi 6,6 inci dengan resolusi FHD+ dan kecerahan hingga 480 nits. Rasio bodi ke layarnya mencapai 90,6%, membuat ponsel tak terlalu terasa besar ketika digenggam di tangan gitu. Sedikit disayangkan aja sih Realme 6 Pro ini belum menggunakan layar yang Super AMOLED. Jadi itu saja. Dan poin ketiga lagi kita beralih ke segi kamera. Di kamera Realme 6 Pro ini memiliki 6 kamera, 2 di depan dan 4 di belakang. Kamera di depan punya field of view FOV yang berbeda. Sensor utamanya beresolusi 16 megapiksel 2.0 ditemani dengan sensor ultra wide angle 8 megapiksel yang membuat kalian jika foto jarak dekat itu jadi nggak perlu buat mundur jauh-jauh lagi, ya mundur alon-alon lah gitu. Fitur yang dihadirkannya pun cukup lengkap seperti AI Beauty, Portrait Mode, dan mode malam. Kamera depannya bisa merekam video 1080p baik 30 fps maupun slow-mo 120 fps. Untuk kamera belakangnya itu Realme 6 Pro punya setup sampai 64 megapiksel AI quad kamera dengan 20 kali hybrid zoom dan 19 ultra wide angle, membuat kamera di ponsel Realme 6 Pro ini menjadi lebih fleksibel gitu. Kamera utamanya secara default menghasilkan foto beresolusi 16 megapiksel, memanfaatkan teknologi pixel binning 4-in-1 untuk kualitas gambar yang lebih baik. Dan juga fitur HDR bisa membantu meningkatkan bagian gelap pada foto. Sementara Chrome Boss menambah saturasi foto secara keseluruhan. Jadi mode malamnya itu sangat oke banget sih dengan kualitas yang sangat bagus. Untuk fitur selanjutnya kita beralih ke bagian performa. Untuk Realme ini menjalankan UI berbasis Android 10. Jadi di Android 10 ini pengguna bisa mengganti bentuk ikon tema dan lainnya sesuai selera personal gitu. Fitur dark mode tentunya juga sudah tersedia, bahkan juga bisa mengubah aplikasi pihak ketiga yang belum resmi mendukung dark mode menjadi gelap meski masih dalam tahap beta. Ya gitu aja sih menurut saya. Untuk performanya sendiri, di Realme 6 Pro ini menjadi smartphone pertama di dunia yang memakai chipset Snapdragon 720G dari Qualcomm. Sesuai namanya sih, chipset ini punya arsitektur CPU yang tak jauh beda dari Snapdragon 730G. Dipadukan dengan RAM 8GB, penyimpanan internalnya sampai 128GB. Jadi menggunakan ponsel ini terasa mulus dan sangat baik ketika membuka maupun berpindah aplikasi. Bermain game multiplayer pun online dengan grafis yang sangat bagus gitu, bisa dijalankan dengan tanpa masalah lah gitu. Jadi nggak ada kata ngelak lagi buat user dari Realme 6 Pro ini. Jadi oke banget nih HP ini. Dan untuk kapasitas baterainya juga dibekali dengan kapasitas 4300 mAh dengan pemakaian intensif, pemakaian penuh seharian dengan mode layar 90Hz. Ponsel ini bisa tahan dengan screen on time 5-6 jam, bahkan saat sering digunakan sebagai mobil hotspot masih bisa lebih dari 4 jaman lah gitu untuk daya tahannya. Dan selain itu baterainya juga irit nih di HP Realme 6 Pro ini. Untuk pengecasannya pun juga cepat,
teknologi 30 watt fast charging yang digunakannya itu sangat bagus sih. Bawaan Realme 6 Pro berjalan di arus 5 volt membuat ponsel ini bisa terisi penuh hanya dalam waktu sekitar 60 menit saja. Bahkan 30 menit ngecas udah mencapai 70%-an lah gitu. 70% atau 60% udah bisa lah untuk waktu 30 menit. Jadi tipe fast chargingnya itu sangat oke banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah motivasi kalian buat memilih HP yang worth it di tahun ini. Jadi kesimpulannya itu Realme ingin membuat Realme 6 Pro ini sebagai produk flagship terbaik untuk anak muda di Indonesia, dan hal tersebut telah tercapai dengan baik. Desain yang sangat menawan, sangat oke lah menurut saya, dan absen di fitur NFC aja sih mungkin akan menjadi faktor penentu bagi pengguna yang tinggal di kota-kota besar, yang mungkin nggak terlalu penting sih buat kalian-kalian. Jadi itu saja sih, jadi nggak terlalu penting di kekurangannya itu. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.